kalau dilihat Pak, umroh itu yang paling banyak paket umroh yang ada di Samira itu yang berapa hari Pak? Tergantung daerah masing-masing. Oh gitu, ada Iya, karakteristik ada tersendiri? karakteristik. Kalau di Jakarta orang maunya 9 hari lebih banyak. Tapi di daerah-daerah seperti Surabaya Heeh. itu trennya itu 12, 13 atau 16 hari. Kalau saya googling nih Pak, katanya nih pengusaha alat kesehatan, bener nggak Pak? Ikut PNS 13 tahun. Terus Iya, keluar? keluar. Oke. Di umroh ini sejak saya haji tahun 2012. Jadi situ kita nangis di depan multazam, ya Allah pengen bisa bolak-balik ke sini ke Baitullah. Ya, akhirnya berawal dari karena saya di kesehatan, kemudian juga sering ngisi beberapa majelis taklim, kita menjadi pembimbing umrah waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Assalamualaikum. BPOH, hari ini kembali kita ketemu lagi tapi dengan suasana yang beda. Yang pasti suara saya lagi seksi habis konser semalam. Nah, sekali-sekali dengerin suara saya kayak begini ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Pak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Assalamualaikum Pak Fauzi. Salam, Ya. Madam Limi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Ustadz Fauzi nih, segudang prestasi ya. Nah, pasti sebagian besar dari yang sudah pernah umroh tahu yang namanya Samira Travel ya. Samira Travel ini dinobatkan sebagai yaitu travel agent yang memberangkatkan jamaah umroh terbanyak dari masa pandemi sampai dengan sekarang. Berarti sudah berapa tahun tuh ya. Jadi pasti teman-teman bisa membayangkan jika dari 1,4 sampai 1,8 juta jamaah per tahun. Nah, yang paling banyak memberangkatkan ada di Samira kira-kira berapa? Ya, kebayangkan. Nah, itu kan pasti ada kiat-kiat gimana caranya bisa mendapatkan jamaah segitu banyak. Nah, ini juga yang mendasari mengapa TV One dalam acara Anugerah ya Perjalanan Suci Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti, nominatornya ada di mana? Yaitu di Samira Travel. Nah, sekarang kita bicara sama yang punya gitu ya. Yuk teman-teman kita simak ya. Nih Pak, kita langsung aja ya ngobrol Baik. ya. Mohon maaf Pak, kalau udah ngobrol cerewet, apa aja diomongin begitu. Tapi satu hal yang saya kepingin tahu ya, Bapak ini kan mulanya dari sebetulnya dari Samira Travel dulu ya Pak? Atau Iya. gimana nih? Sampai bisa sebesar ini gitu Pak? Ya, tahun 2016 waktu itu masih ada moratorium travel. Ya, Ya, kita mau punya travel itu susah. betul, Beli dulu Pak yang udah punya betul. izin gitu. Ya, jadi waktu itu karena moratorium kita harus berkonsorsium dengan travel-travel yang lain. Oke. Nah, kebetulan awalnya kami ini mau berkonsorsium, tetapi qadarullah akhirnya Allah dorong kita sampai kemudian travel yang kita mau ikutin itu Samira Travel ini akhirnya malah mau dijual. Oh, tadinya mau konsorsium, akhirnya Iya, jadi ujung-ujungnya dibeli gitu. betul. Masya Allah, keren amat sih Bapak Iya. gitu. Terus 2016 kemudian kita take over. Awalnya kita pakai brand DGI. oke. DGI itu kita memang punya usaha Dini Group. Nah, salah satu unit usaha kita di antara unit usaha yang lain ini adalah di travel umroh ini. Oke. Dari usaha Bapak nih sekarang ini travel umroh yang paling dominan kelihatannya. Betul, yang Oke, paling Pak. dominan. Nah, kan kalau sekarang ini kita sudah tahu bahwa Samira ini menjadi travel yang memberangkatkan jamaah umroh terbanyak. Betul. Gitu. Boleh tahu nggak Pak, kiatnya apa dari yang tadinya hanya kepengen untuk jadi konsorsium, lama belum jadi udah beli itu travel, terus kemudian tiba-tiba bisa jadi sebesar ini. Gitu. Iya.
2016 itu kan terjadi KLB di dunia petravelan umroh ya, boleh Mm-mm. dibilang ya. Karena ada kasus tahun Iya. 2016-17 itu, bahkan ketika kita memulai usaha travel ini sempat dibilang sama temen saya, "Zi, Mm-mm. lo salah lahir kali," gitu ya. Bikin travel justru malah dalam kondisi yang tidak Kepercayaan baik-baik orang saja. lagi Betul, rendah gitu lagi ya rendah. Pak, gitu. Nah, maka waktu itu saya berpikiran gimana caranya kita ini bisa jadi game changer. Oke. Dengan adanya permasalahan itu kemudian kita bisa menawarkan sebuah solusi. Saya Hmm. pikir waktu itu eh, orang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan sesuatu. Hmm. Betul nggak Bu? Ya, Iya kan? betul, betul. Betul ya, secara Kalau psikologis ya, iya iya betul kan? lah. Heeh, Orang lebih betul. takut kehilangan daripada mendapatkan sesuatu, Mm-mm. sehingga permasalahan yang paling besar waktu itu adalah ketika orang gagal berangkat, Mm-mm. penipuan travel dan segala Mm-mm. macamnya. Mm-mm. Maka waktu itu saya berpikiran gimana caranya solusi, menghadirkan solusi bahwa saya nggak ditelantaran lagi, saya nggak ditipu sama travel lagi, jelas berangkat. Makanya saya waktu itu menawarkan ke beberapa lembaga keuangan syariah untuk kerjasama tadinya, Ya. pembiayaan umroh ini untuk apa namanya, umroh. Heeh. Tapi karena kita belum ada jamaah waktu itu, masih Heeh. awal, Heeh. jadi ya ditolak dari pintu ke pintu. Wow. Oh ya. Karena untuk bisa di circle itu harus 2.000 jamaah, sementara kami pun belum ada keberangkatan gitu ya. Ah. Nah, Mm-mm. lantas kita coba, kita apa namanya, lebih mantepin lagi, kita membuat umroh dulu bayar belakangan. Oke, jadi berarti ini kan muncul di saat trust level orang Betul. terhadap industri umroh ini lagi Iya, rendah-rendahnya nih Pak. public mood-nya lagi Lagi nggak nggak enak-enak. enak, Iya, nggak enak. karena kan ramai banget pada saat Betul, itu ya Pak, gitu. Jadi kiatnya berangkat dulu, nggak usah khawatir, bayarnya boleh belakangan. Tapi betul, bekerja sama dengan lembaga pembiayaan, betul, begitu. Kalau dilihat nggak ada risiko ya buat si jamaah, nggak ada risiko juga buat dari samiranya, iya. begitu. Jadi kalau kita, apa namanya, muwazanat ya Bu, kita Mm-mm, timbang-timbang, mm-mm, itu sebetulnya aman buat jamaah, mm-mm, aman juga kalau di beberapa travel ini kan juga, hampir banyak travel yang punya agent. mm-mm, Itu juga aman juga buat agent, mm. aman juga buat, travel-nya. Jadi Oke. secara kalau masalah syar'i ini kan sebelum kita ke arah umroh dulu bayar belakangan ini, kami juga bertanya Mm-mm, kepada ustadz, mm-mm, pakar di bidang ekonomi syariah, kemudian kita juga cari, apakah sudah ada fatwa dari Dewan Syariah, DSN, mm-mm, dari MUI, fatwanya boleh atau tidak, mm-mm, kemudian, mm-mm. regulasi dari pemerintah ini memungkinkan atau tidak. Setelah kita coba gali-gali, kemudian kita coba, gulirkan, narasi tentang umroh dulu bayar belakangan ini. Oke, jadi konsep ini yang kemudian dibeli dalam tanda kutip oleh masyarakat begitu. Betul, Nah, tapi Pak, dari tadi Bapak bilang bahwa saya mau dapetin jamaah awalnya kan susah gitu kan. Titik baliknya itu gimana tuh Pak? ya memang waktu itu jamaah belum ada, Heeh, tapi kita, membuat inovasi-inovasi, Bu. heeh. Contohnya Pak? Ya mulai Heeh, yang kecil-kecil, contohnya heeh, misalkan tahun 2016 itu kebanyakan umroh itu pakai contoh kecil ya, heeh, dikasih kain, heeh. kemudian jahitin sendiri, Betul, itu kan biaya lagi Pak. biaya lagi, Mm-mm. beberapa orang itu kayak gitu aja dihitung tuh, Bu. Iya, betul. Kemudian kita punya, ide gimana caranya bajunya sudah dijahit, Hmm. kita bikin outer, itu belum begitu tren ya waktu itu Mm-mm, kita mm-mm. coba bikin. Kemudian, 2016 itu contoh-contoh kecil, biasanya orang pakai bergok gitu, Heeh, heeh, pakai apa namanya, kayak mukena heeh, orang heeh, umroh gitu. mhm. Nah, saya pikir orang-orang yang punya duit, pengen tampil juga, umroh Heeh. itu juga apa namanya, modis gitu ya. Modis, iya, heeh, Jilbab apa, antem ya Bu ya, anti heeh. tembem ya Iya, katanya gitu. bener, kayak saya nih, Iya iya iya, gimana caranya muka saya yang tembem ini betul. ketutup. Nah, jadi psikologis itu Heeh, kita baca Bu, oke. sehingga kita bikin Mmm, ini, yang rancang, perancang bagus,
kalau kita pakai jilbab ini lebih muda 10 tahun, kira-kira begitu. Wih. Pak Ustadz tahu aja apa yang ada dalam pikiran perempuan. Iya, iya, iya. Memang kebanyakan jamaah kita ini kan perempuan, Bu. 2/3-nya itu perempuan. Jadi orang membeli itu sebetulnya juga bukan cuma masalah rasional ya, tapi kan masalah emosional. Nah, psikologis pasar ini yang kita mesti baca. Oh, jadi sampai sekecil itu dipikirkan ya, ada bergo antem. Ya, bahkan apa namanya, makanan welcome food ketika datang itu, saya dulu melihat tuh kalau biasanya orang umroh itu dikasih nasi, kemudian ayam broiler yang kurang asin, biasanya kan gitu ya. Kemudian selada sama timun sama sambal, biasanya gitu. Nah, sementara orang-orang yang rada punya duit, tuh pengen punya sensasi makanan di Saudi. Mereka tanya, Al-Baik tuh di mana belinya? Mereka rela untuk antri pakai taksi, nyuruh sama mutawif untuk membeli. Kemudian kita kepikiran gimana caranya orang datang langsung kita kasih ayam Al-Baik. Oke, jadi sesuatu yang beda. Jadi begitu datang udah disajikan yang lagi ngetren di sana, yang lagi terkenalnya di sana, makanan yang dicari-cari sejuta umat ya kita bilangnya. Jadi sudah disediakan oleh Samira. Ya, termasuk koper dulu tahun 2016 itu kan lebih banyak pakai kanvas. Iya, betul. Kopernya 1. Jadi kita punya ide gimana nenek-nenek yang pakai baju kelihatan bagus, kemudian pakai tas kabin di bawah gitu ya. Itu kesannya itu mewah gitu. Keren gitu. Meskipun berikutnya juga ada PR, Bu. Bawa kabin yang banyak itu kan juga jadi PR sendiri. Jadi ketika orang kopernya 1, kami kopernya 2. Contohnya kayak gitu. Ketika orang-orang pakai kanvas, kita mulai pakai fiber. Gitu. Ya karena kalau ngomong testimoni belum ada yang kita berangkatin, Bu. Yang kita jual ya yang kecil-kecil kayak gitu, kita jual gitu. Jadi emosional touch-nya itu yang dikedepankan kalau saya lihat ya ini marketing brilliant. Jadi Ustadz juga ya ahli marketing juga nih gitu. Oke Pak, ini karena sudah dikasih tahu segmen 1 ini udah berakhir nih ya kan. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, sebentar lagi kita akan kembali. Yuk. Di setiap langkah yang terayun, di setiap doa yang terucap dalam diam, ada perjalanan hati yang tak semua orang bisa rasakan. Bukan sekedar perjalanan jauh, tapi perjalanan pulang menuju ketenangan. Tahun ini, Samira Travel diberi amanah luar biasa. 34.000 jamaah. 34.000 kisah dan 34.000 doa yang berangkat dengan satu tujuan yang sama, mengharap ridho Allah. Di tanah suci, air mata jatuh tanpa diminta. Hati yang dulu penuh beban perlahan menjadi lega. Ada yang datang dengan harapan, ada yang pulang dengan jawaban. Dan di setiap sujud itu, kami tahu, ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah panggilan. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Samira Travel. Karena sejatinya, perjalanan ini bukan hanya milik kami, tapi milik kita semua. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen 2. Padahal saya tadi itu lagi seru-serunya. Pasti teman-teman juga mikir lagi seru-serunya kok kena break ya. Nah,
kita kepengen tahu lebih lanjut ya dari yang tadinya kita udah belajar dari Pak Ustadz bahwa yang disentuh apa emosionalnya, emotional touch itu yang menjadi kisah sukses dari Samira Travel begitu. Nah, di sini kita juga kepengen tahu Samira Travel itu ada di mana aja sih sampai bisa menjadi sebuah biro perjalanan haji dan umroh ini yang memberangkatkan jamaah umroh yang terbanyak di negeri ini. Pak, boleh tahu yang ada Samira ini ada di mana saja nih, Pak? Ya, alhamdulillah Samira Travel ini ada di eh, 37 provinsi Masya di Allah, Indonesia. 37 provinsi. Kebayangkan, Ya, berarti setiap provinsi ada Samira. ada Samira. Jadi mau jamaah di seluruh Indonesia, dimanapun bisa mencari Samira. Ya, Begitu. ada di sekitar 400 kota di Indonesia, guys. Kota-kota seperti kemarin saya pulang dari Aceh itu, hampir di setiap kabupaten di Aceh itu sudah ada Samira Travel. Ya, kalau 400 kota kita lihat, ya jumlah dari kabupaten kota, ya kabupaten dan kota di Indonesia itu ada 512 kalau nggak Betul. salah saya ingat ya. Betul. Nah ini udah 400 gitu, ya gimana manage-nya ya, gitu. Nah gimana ceritanya bisa sampai sebesar ini, Bapak? Nah, kita juga punya visi nama MBS itu saya juga nggak ngerti ya. MBS itu kita 2016 itu punya semboyan itu kalau kita ini memuliakan jamaah, kita membahagiakan jamaah, insya Allah kita dikasih kesejahteraan sama Allah. Memuliakan jamaah, Ya, membahagiakan jamaah. jamaah jadi sejahtera. Iya. Oh, dari Makanya- kata MBS Iya, itu. makanya apa namanya di baju, di rompi kita tulis MBS. Setelah 2018 baru kita ngerti MBS itu Muhammad bin Salman. Iya, jadi ada kaitannya gitu kan. Saya malah berpikir mungkin ngambilnya Iya, dari kependekan dari singkatan dari Muhammad bin Iya. Salman tadi. Gitu. Jadi kita juga jujur juga Bu bahwa di dunia travel umroh ini banyak teman-teman yang membuka apa namanya keagenan ya untuk apa namanya agen-agen di daerah. Nah inilah juga yang menjadi salah satu program kita bagaimana kita bukan cuman cari keuntungan sendiri tapi kita juga bisa berbagi ke teman-teman agen-agen yang ada di daerah-daerah itu. Kita buka juga kesempatan mereka untuk usaha bagaimana kita juga ikut mensejahterakan umat ini. Bukan hanya kita di perusahaan yang mendapatkan keuntungan, tapi juga teman-teman kita di daerah-daerah. Oke, jadi sebetulnya ini juga merupakan visi daripada Pak Ustadz sendiri ya, bagaimana caranya bahwa teman-teman di daerah juga bisa ya ibaratnya berbisnis ya, mendapatkan keuntungan, menaikkan kesejahteraan melalui travel umroh. Betul. Begitu. Kalau nggak paham, gandenglah Samira. Betul. Gitu. Karena untuk jualan yang bukan murah ya, mungkin penelitian sih kalau 400.000 ke bawah itu orang ngelepas duit beli lewat online atau lewat orang yang tidak dikenal. Orang bisa ngelepas itu duit. Oh iya, 300-400.000 lah Pak, surveinya betul. gitu. Tapi ketika ini duit Di atas jutaan, itu udah puluhan susah. juta, butuh orang yang dikenalnya di daerah-daerah itu. Maka ketika kita masuk sendiri, meskipun sekarang juga era digital, orang juga nggak bisa langsung-langsung aja ngelepas duit itu. Butuh kita perpanjangan tangan dari official Samira ini di daerah-daerah. Orang lebih percaya kepada orang dekat mereka. Betul, betul Pak Ustadz. Kalau kita lihat yang namanya penjualan di e-commerce atau barang-barang online itu di bawah 400.000 yang laku besar. Betul. Tapi kalau sudah di atas 1 juta, orang butuh rasa secure, Pak. Betul ya, Perlu Bu, ada berarti ya. kepercayaan, betul. Butuh ada kepercayaan. Nah, kan terkadang kalau di online kan susah nih, Pak. Kalau beli barang mahal, kalau mau komplain nyarinya susah, iya kan?
Tapi kan butuh nih siapa nih garantornya ibaratnya. Jadi itu yang mendasari Samira itu sampai ada di 400 kota. Oh, Masya Allah Pak. Nah kalau dilihat Pak, umroh itu yang paling banyak paket umroh yang ada di Samira itu yang berapa hari Pak? 9 atau 12 hari? Pak? Tergantung daerah masing-masing. Oh gitu, ada Iya. karakteristik Ada tersendiri? karakteristik. Kalau di Jakarta orang maunya 9 hari lebih banyak. Karena mungkin waktu yang padat, Betul, ya orang sibuk. bekerja. Tapi di daerah-daerah seperti Surabaya itu trennya itu 12, 13 atau 16 hari. Oke, supaya dapat 2 kali Jumat ya Pak? Betul, orang Jawa Timur senangnya lama. Atau di UPG juga begitu. Oh, jadi karakteristik dari masyarakat setempat. Iya. Berarti banyak sekali macam paketnya yang ditawarkan. Iya. 9, 12, 13, Iya, betul. 16 Betul, begitu. iya. Pusing nggak tuh Pak yang bikin paket? Karena tiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Iya, sebetulnya sekarang sih volume banyak sedikit itu kan tinggal rasio ya Bu ya. Kalau orang taruhlah misalkan rasionya itu 1/20, berarti kalau 40 berarti orangnya tambah 2. Kalau berarti 100 berarti kali 4. Ya kita sesuaikan sesuai juga dengan jumlah karyawan kita. Maka kekhawatiran banyak itu pusing nggak sih? Sebetulnya kalau jumlah rasionya sama sih nggak pusing. Bawa jamaah misalnya, kita kan biasa bikin namanya umbas Bu, umroh bareng satu pesawat. Oke, jadi lebih akhirnya boleh bilang udah charter jadinya. Charter ya. Jadi umroh serasa haji. Semua apa namanya? Jadi dianggap udah kayak satu keluarga ini. Satu keluarga. Orang sendiri gitu. Bahkan ya? itu dari daerah itu satu pesawat itu Bu. Oke. Semuanya orang pasti pengennya itu orang Batak dengan bahasa Batak yang sama. Iya. Orang Aceh, saya juga nggak ngerti bahasa dialek Aceh. Itu juga kesulitan juga misalkan tour leadernya dari Jakarta, kemudian menghandling orang Aceh. Kemudian ketika berada di sana itu bahasanya semuanya peda. Ini bahasa Thailand atau bahasa apa kan gitu ya. Jadi dari daerah itu memang kita bawa satu pesawat itu seperti kampung halaman, seperti saudaranya semua. Luar biasa ya Pak, karena sampai melihat ya ini juga jadi ilmu baru buat saya. Juga saya menyadari bahwa biasanya kalau kita pergi umroh dan banyak juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Betul, ya. betul, itu jadi tantangan tersendiri ya Pak. Itu. Teman-teman di Madura tuh cerita juga anak-anak SD belum tentu semuanya bisa bahasa Indonesia. Itu Bu, kira-kira. Ya. Nah, kalau begitu Pak, ini kan kita lihat dari Samira, Bapak itu melangkah ke yang lain nih. Kalau saya dengar sampai punya yayasan, punya pesantren, itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, jadi dari awal ya bahwa bisnis ini buat saya sendiri itu bukan hanya kita itu mencari keuntungan dari bisnis itu, tapi bagaimana bisnis ini menjadi kesadaran sebagai umat bahwa putaran duit itu bagus di putaran orang-orang Islam soleh lah kira-kira begitu. Kalau bahasanya itu nikmatun malun soleh fi rajulun soleh. Jadi sebaik-baik harta itu harta yang berkumpul di orang-orang soleh. Ini yang menjadi dorongan kita juga bagaimana kita ini umat Islam ini juga ada kesadaran dalam hal masalah ekonomi dan bisnis ini sendiri. Salah satu rahasia suksesnya Pak Ustadz nih dan juga Samira ya kan. Jadi hasilnya itu diputarkan lagi untuk hal yang bermanfaat buat umat ya Pak. Betul. Oke. Ya teman-teman, kita juga mau istirahat dulu sebentar dan habis itu kita akan ngulik lebih jauh lagi ya tentang Pak Ustadz serta Samira Travel. Langkahkan kaki kita memenuhi panggilannya. Menempuh jarak dengan penerbangan dan pelayanan terbaik. Mengarungi luasnya langit dengan penuh kenyamanan dan keharmonisan. Bersama transportasi yang optimal, membuat ibadah semakin maksimal. Menggunakan fasilitas yang selama ini diidamkan.
pelayanan untuk semua yang penuh keterbatasan, bersama tour leader dan motoris yang bersertifikat, serta siap selalu melayani. Kita berserah dalam hikmat kepada Rasulullah. Kita menjemput rahmat Allah dan bermunajat dalam ampunan-Nya. Saatnya pantaskan diri dan sambut panggilan Allah untuk beribadah ke tanah suci. Di banget suara kamu ya. Ya, mudah-mudahan apa berdoa semoga baik lagi Amin. keluarga. Mudah-mudahan semua yang mau pamit juga bisa datang ke sini ibadah sama keluarga juga ya. Terima kasih udah ikutin kita. Jangan lupa kalau mau buka Bersama. Ya teman-teman, tadi kita udah tahu dari Pak Ustadz tentang Samira Travel. Ya, terus kedua, dari beliau yang tadinya mau konsorsium, ibaratnya nebeng di travel orang, ya, ternyata travelnya malah dibeli. Ya, itu kan satu, kalau kita bilang miracle ya, keajaiban ya. Terus kemudian ketiga, kita juga ngelihat dari yang nggak punya jamaah tiba-tiba menjadi yang terbesar. Habis itu ada lagi yaitu hasil daripada Samira Travel diputarkan lagi ya untuk kesejahteraan umat dan itu menjadi berkembang. Yaitu menjadi rahasia suksesnya Pak Ustadz Fauzi. Tapi kita juga kepengen tahu ya, mau minta Pak Ustadz ini spill dikit nih ya. Apa yang melatar belakangi dan kita kepengen tahu profilnya Pak Ustadz yang dari sebetulnya kan pasti dunianya awalnya bukan dunia travel. Tapi tiba-tiba bisa sampai sebesar ini. Nah boleh ya kasih kisi-kisi dikit lah Pak Ustadz. Itu. Ya, saya sebenarnya sih basicnya di kesehatan sih. Basicnya kesehatan. Oh, kalau saya googling nih Pak, katanya nih pengusaha alat kesehatan, bener nggak Pak? Betul. Oh, masya Allah, bener ya. Jadi tapi jauh amat Pak, dari alat kesehatan masuk ke travel haji dan umroh gitu. Saya PNS. PNS? Iya, PNS 13 tahun. Terus keluar? Keluar. Oke. Karena membaca buku, terinspirasi waktu itu saya membaca buku 100 pengusaha sukses Indonesia mantan karyawan. Oke. Saya ambil, kemudian saya tulis lagi menjadi 101 pengusaha. Jadi satu tambahan yaitu Pak Ustadz Fauzi. Afirmasi, gitu. Bu. Afirmasi. Ya enggak, itu yang menjadi penguat Pak. Semangat itu. Ya. Jadi di umroh ini sejak saya haji tahun 2012. Jadi di situ kita nangis di depan multazam, ya Allah, pengen bisa bolak-balik ke sini ke Baitullah setiap tahun bisa ke sini. Akhirnya berawal dari karena saya di kesehatan, kemudian juga sering ngisi beberapa majelis taklim. Kita menjadi pembimbing umroh waktu itu. Oke. Pembimbing umroh, tahu seluk-beluk, kemudian ya jalan-jalan kecil di Saudi istilahnya sudah mulai hafal. Kemudian terinspirasi juga untuk membangun travel ini yang tadi saya cerita, tadinya kita konsorsium. Nah, saya hari ini meyakini bahwa ada suasana yang tidak sesuai sama ekspektasi di dunia travel umroh ini hampir selalu. Turbulen itu ada saja. Kadang-kadang lagi tenang, tiba-tiba ada turbulen, bisa jadi karena regulasi Saudi Arabia, bisa jadi karena regulasi Indonesia, gitu ya. Betul. Nah, maka suasana yang nggak menentu itu, saya punya keyakinan ketika kita dekat sama Allah, ketika kita berbagi, salah satunya sedekah, baik dalam kondisi yang sempit maupun yang lapang, itu pengalaman saya itu selalu Allah berikan pertolongannya.
juga Gitu. kuncinya jadi sedekah juga Ya, ya Pak. makanya itu juga Heeh. mendorong kita untuk membangun masjid, ada program membangun masjid, membangun pesantren gratis, hafal Quran. Kemudian kita juga punya charity and wakaf, Mhm. bangun program 1000 pompa air di Ah, tempat-tempat yang kering itu, karena ada yang sampaikan Rasulullah itu apa, sedekah yang terbaik itu sedekah air, air, dan air. salah satu problematika ke depan itu masalah air, maka kita bikin pompa-pompa air, termasuk salah satu sekarang lagi berjalan juga di daerah Bojonegoro, daerah yang kering itu. Mmm. Kita wakaf Al-Quran, kita juga terus aktif membantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mhm. Jadi setiap kali ada kesulitan yang siapapun nggak bisa membantu, Mhm. contohnya beberapa saat yang lalu itu sistem nusuk itu kan down. Heeh. Jadi saudaranya Muhammad bin Salman juga nggak bisa membantu Mhm. gitu. Semuanya bilang sistem, sistem, sistem. Heeh, heeh. Visa lagi susah, kadang-kadang hotel juga lagi sulit gitu. Mhm. Maka setiap kali ketika ada kesulitan itu, bukanya itu lewat sedekah itu. Mmm. Dan itu juga ketika kita kemudian diberikan kenikmatan sama Allah, ya salah satunya ini kan cuman sekedar kita ini diuji sama Allah. Kita ini istilahnya itu am akfur, aakfur am akfur. Kita ini jadi orang yang kufur atau orang yang bersyukur gitu. Mmm. Jadi Mhm. ketika kita punya apa namanya, keuntungan, kita bangun masjid, bangun pesantren, Mmm. gitu Bu. Oke. Ya, kalau dilihat ya, satu, tadi kan sudah dibilang bagaimana keuntungannya itu muter lagi ya, ya untuk, orang-orang yang dalam tanda kutip, yang memang di jalan Allah, begitu ya. Yang kedua itu adalah sedekah gitu, sedekah yang mempermudah segalanya. Tapi Pak, bisnis di industri travel haji umroh kan saya bilang nyawanya perlu 9 kan Pak. Betul, Heeh, terkaget-kaget apalagi kalau misalnya ada ibaratnya ada ketentuan hari ini diputuskan, berlakunya hari ini pasti kan stres nih Pak, stresnya kan tinggi gitu. betul. Emang Bapak ini profilnya orangnya setenang ini gitu? Kalau saya sih mah udah ngomel kemana-mana, apalagi kalau jamaah nih misalnya, hari ini nggak boleh pergi ziarah, kita diomelin, udah deh kusut dah, hijabnya udah nggak tahu jadi apalah udah pasti. Tapi bisa tenang begitu Pak? Ya jadi, tahun ini kita buat visi itu Mhm, setiap tahun itu biasanya saya kasih tahun. mhm, Dari tahun 2016 saya bikin apa, khutbah, bikin grand design. Setiap mhm, tahun itu saya kasih tahun seperti pesawat terbang gitu. mhm, Ada grounding, ada take off, ada mhm. menembus awan, Ada ada LED, roadmap-nya ada gitu ya? roadmap-nya. Tahun Oke. ini kita roadmap-nya itu Samira Travel untuk semesta. Jadi kita berpikir untuk orang lain aja yang kita nggak kenal, Mhm, belahan dunia sana orang Palestina kita bantu, kita beli beli kapal, kita beli ambulan, mhm, kita bangun sekolah tahfiz Quran di mhm, Gaza, kita bangun masjid di Gaza. mhm, Yang orang nggak kenal aja kita bantu. Jadi mhm, ketika ada masalah-masalah, contohnya misalkan eh, hotel lagi susah, mhm, kemudian orang juga ada yang udah pesan di mhm. Saudi kan biasa tercancel, Oh iya, gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat jamaah nunggu di lobi betul. berjam-jam begitu. Jadi kita niatin Bu, Heeh, orang lain aja kita bantu. Kita nggak mikir masalah, ya kita untung. mhm, Untung yang kemarin 1 bulan, 2 bulan, mhm, setahun yang lalu. Saya selalu bilang sama istri saya, ini saatnya kita bersedekah. mhm, Kita nggak dapat hotel, kita upgrade. mmm, Dapatnya upgrade Bu, ya udah heeh. kita ambil upgrade. Itu berani ambil resiko juga berarti kan Iya, Pak? Iya betul. kan? Masya Allah ya Pak, kalau ngelihat kayak begini, kalau saya sih pasti udah stres nih. Apalagi sekarang tadi Bapak bilang gini, eee, ya hotel, apalagi sekarang nih katanya tiket pesawat naiknya gila-gilaan. Itu Iya, kan juga pasti komplainan ke mana-mana. Sedangkan jualan umroh kan nggak jual hari ini untuk hari ini. Kan pasti kita udah jauh-jauh hari kan planning-nya betul. kan Pak. Ada yang mungkin mau beli Desember, udah DP-nya dari sekarang gitu kan. Ya, jadi di suasana yang tidak menentu ini, Mhm, kita juga udah pernah punya apa namanya, pengalaman 2 kali ya.
saat 2016 itu saat kondisi krisis pertravelan. Kemudian 2020 COVID. sangat krisis COVID. Jadi kita makin punya keyakinan ternyata itu krisis, turbulensi, ujian itu cara Allah menaikkan derajat kita. Jadi sekarang pun dalam kondisi geopolitik yang nggak menentu ini, saya yakin bahwa obatnya itu dua. Satu adalah keyakinan, determinasi. Yang kedua adalah kepastian. Kita cari yang pasti-pasti aja. Yang pasti, meskipun orang bilang, kok nggak termurah ya? Saya yakin termurah itu sangat berisiko. Ya. Cheaper itu resikonya kalau nggak gagal berangkat, kemudian dikomplain sepanjang jalan kenangan. Iya kan, Bu? Iya. Nah, asal kita bisa menjaga reputasi, nama baik kita punya value, insya Allah orang yakin sama kita. Ya. Pak, ini kan kalau ngelihat melayani jamaah yang segitu banyak, terus dari hasil jamaah itu ada keuntungan lah, katakan dibuatkan masjid, buatkan pesantren, ada misi kemanusiaan Palestina begitu ya. Tapi juga ada pekerjaan lain nih, Bapak sebagai ustadz nih. Saya kepengen tahu nih, ini gimana ceritanya nih Pak, sampai dari seorang PNS ya, jadi mengabdi di jalan Allah dengan menjadi ustadz gitu. Ya sebetulnya sih kita ustadznya spesifikasi cuma umroh aja sih, Bu. Oke. Makanya doanya yang keluar kalau suruh doa apa ya jamaah banyak. Doanya Allahumma rzuqni ziyaratan ila baitikal mu'adzam. Ya Allah berikan rezeki untuk bisa ke rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia. Jadi orang mau lahiran, orang mau khitanan, orang mau tahlilan, doanya cuma bisa itu doa. Bercanda. Tadi kan Bapak bilang bahwa doanya yang pertama itu kan kepengen setiap tahun datang kembali ya kan, mau ke rumah Allah ya gitu. Tapi ternyata diberikan Allah enggak setiap tahun Pak, melebihi Pak setiap minggu kali ya Pak. Kalau ngelihat jumlah jamaahnya segitu banyak begitu. Ya Masya Allah ya Pak. Pak nggak terasa nih kita setengah jam udah lewat ya. Senang sekali kami bisa berkenalan dan bertemu dengan Pak Ustadz Fauzi. Harapan kami ya kita untuk kedepannya bisa lebih sering ketemu Pak untuk bahas hal-hal yang menurut kami bisa belajar banyak dari Pak Ustadz Fauzi melalui Samira Travel ataupun ya melalui yang lain seperti kenapa sampai dengan ke Palestina ya, bagaimana caranya membantu ataupun donasi ya ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, kita berharap suatu saat Pak Fauzi akan hadir lagi di BBOH tentu saja ya Pak. Jangan bosen sama saya yang cerewet ini Pak. Siap. Siap. Soalnya kalau saya ngelihat Pak Ustadz Fauzi ini menangnya yang pertama Pak, tenang gitu. Nah kalau buat orang yang usaha travel, haji dan umroh, itu kunci suksesnya juga salah satunya adalah harus tenang. Jadi ada badai apapun bisa diselesaikan karena tenang tadi ya Pak. Betul. Nah teman-teman terima kasih banyak. Kembali lagi saya perlu sampaikan bahwa Pak Ustadz Fauzi ini adalah sosok ya yang di belakang dari keberhasilan dari Samira Travel. Boleh dikatakan kalau mau dapat lifetime achievement nih sekarang nih, berarti ada di Pak Ustadz Fauzi ini. Ya, lifetime achievement yang dimana mengabdikan hidupnya untuk umat ataupun jamaah haji dan umroh. Nanti kita bisa saksikan ya apa saja yang dilakukan lebih lanjut ya oleh Samira Travel bersama Pak Ustadz Fauzi nanti di program Inspirasi Pagi TV One. Kapan? Tunggu saja ya teman-teman ya. Sama jangan lupa nanti di bulan Agustus ya, tepatnya 31 Agustus 2026 di TV One ada penghargaan namanya Anugerah Perjalanan Suci Indonesia. Nah, nominatornya adalah Samira Travel gitu.
Harapannya teman-teman yang menyaksikan program ini terinspirasi, dan juga jangan lupa buat yang mau pergi umroh, nggak usah jauh-jauh, cari saja Samira Travel. Nah, mau carinya lagi siapa? Pak Ustadz Fauzi, datang ke Samira Travel ya. Oke, thank you banyak buat teman-teman ya. Makasih banyak juga Sama-sama, Pak Ustadz buat Madam kehadirannya Dewi. di studio ini ya. Sampai ketemu lagi ya, dan juga buat teman-teman PBOH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.